Halo guys, selamat datang di channel saya. Dan ini channel kedua saya. Ini channel yang membahas soal pertanian di Papua. Dan sekarang aku lagi ada di kebun di belakang rumah ya. Rumah saya sebelah sana nih. Nah, ini tuh kebun terong. Sebelumnya ini tuh ditanamin timun. Seperti kalian lihat ini timunnya sudah mau mati. Dan di bawahnya sudah ada terong yang sudah mulai sudah mulai berbuah. Nih. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana sih keuntungannya, prospeknya dari bertani di Papua, dari menanam terong itu sendiri. Dan ini terong yang sudah umur tua nih, sudah hampir setinggi manusia ini, kurang lebih sampai 2 meteran. Ini harus dibongkar sih, ini sudah harus diganti yang baru dengan tanaman yang baru kayak gini, yang baru mulai buah begini. Kenapa harus diganti yang baru? Karena kalau sudah umur tua dia tidak bisa besar. Ukurannya cuma segini nih. Ini sudah keras. Posisi ini terongnya sudah keras sekali. Kita pencet itu keras. Dan buahnya tidak banyak. Nah, kalau tanaman baru begini, dia buahnya banyak. Ini lihat, ini banyak. Dan ini dipencet masih empuk, masih empuk. Itu masih bisa besar. Dan ini kondisi besar segini, ini masih bisa besar lagi, besar sekali. Nah, itu yang ukuran agak besar. Lalu gimana sih nanam terong di Papua itu, apa sih untungnya? Nah, untuk hari ini harganya itu 4.000. Ini beli di petani loh ya, bukan untuk ecer jual di pasar. Karena ecer jual di pasar untuk di Papua itu sendiri beda lokasi, beda harga, beda tempat, beda harga. Bagaimana sih? Makin jauh dari pusat kota, makin jauh dari pusat tempat pertanian itu makin mahal, makin dekat makin murah. Jadi begitu ini kuncinya. Nah, untuk sekarang harganya itu 4.000 satu ikat. Satu ikat itu bagaimana sih? Satu ikat itu isinya untuk yang sebesar ini, untuk yang sebesar ini itu satu ikat isinya berkisar antara 4 sampai 6 buah. Jadi tergantung ukuran lah, bisa diisi 4, bisa diisi 5, bisa diisi 6, bahkan untuk ukuran yang sangat besar itu bisa diisi 3. Tapi kalau untuk ukuran yang sangat besar di sini belum ada contohnya sih. Ini kan masih baru buah juga ya. Ini masih baru buah banget ini. Ini kualitasnya bagus ini untuk terong ungu. Kenapa sih terong ungu? Kenapa tidak pakai terong putih? Kan terong putih lebih enak, lebih manis. Nggak tahu kenapa ya, kalau di Papua itu, di sini itu peminatnya lebih ke terong ungu. Jadi terong putih itu bukan tidak laku ya, sedikit peminat. Jadi untuk misalnya sama-sama jual satu karung gitu, lebih cepat habis yang ungu. Yang putih itu belum banyak penggemar di sini gitu. Lalu itu kan 4.000 kan isinya 4 sampai 5 biji ya, 4 sampai 5 sampai 6 biji. Nah, lalu berapa pendapatannya? Pendapatannya itu tergantung luas nanamnya terong dan luas nanamnya terong tadi. Misalnya nih, untuk seluas ini kan kesana masih ada, itu di sebelah sana masih ada. Nah, terong itu panennya 2 hari sekali. Nah, rata-rata untuk petani di Papua
susah sih, di rata-rata tergantung panen lah. Untuk yang di tempat saya itu satu petani itu panennya bisa 4 sampai 20 karung. Iya betul, 4 sampai 20 karung. Satu karung itu isinya 50 ikat. Bayangkan saja 40 4.000 kalau satu karung itu uangnya. Misalnya harganya 4.000, satu karung isi 50 berarti 200.000 toh, 200.000. Iya betul, koreksi kalau misalnya salah gitu. Lalu gimana nih untuk perawatannya? Tentu saja kalau di sini itu di Papua itu perawatannya itu jauh lebih susah lah dibandingkan di tempat lain, misalnya di Jawa gitu. Bagaimana kok bisa bilang lebih susah? Karena di sini itu untuk pengairannya toh sistem tak ada hujan. Nih, seperti kalian lihat ini tuh sungainya sebenarnya memang ada sungainya, tapi aliran airnya itu tidak ada air utama, air besarnya gitu loh. Jadi sungai utamanya itu tidak selalu mengalir air dan tidak selalu bisa dialirkan ke lahan. Hampir semua tidak bisa dialirkan ke lahan. Lalu bagaimana pengairannya kalau misalnya tidak ada hujan? Ya pakai mesin sedot. Nah, itu tadi. Maka keluarlah biaya-biaya kos yang lebih banyak dibandingkan perawatan untuk di tempat-tempat lain seperti tempat Jawa. Lalu bagaimana dengan pestisidanya dan segala macam pupuk? Ya di sini lebih mahal pastinya, karena di Papua itu toh distribusinya kan dari Jawa dan ada biaya kontainer dan segala macam. Harganya berapa? Perbandingannya bisa 1,5 sampai 2 kali lipat dari harga di Jawa. Ada juga beberapa yang lebih mahal, cuma 15%, 20% begitu. Ya itu sajalah, mungkin nanti kalau terlalu panjang lebar nanti videonya jadi terlalu panjang, jadi susah untuk jadi membosankan. Sekian saja videonya, nanti kita lanjut di video-video berikutnya. Kita akan membahas tanaman-tanaman lain yang menguntungkan untuk ditanam di Papua. Oke, terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya dan bye-bye.